Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, muatan pelajaran PPKN. Materi yang akan kita pelajari yaitu keragaman suku, tarian daerah, dan tanaman. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan keanekaragaman flora dan fauna. Ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Anak-anak, suku bangsa itu apa ya? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Keragaman suku di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, anak-anak, perbedaan suku bangsa itu ada 6. Yang pertama dari ciri fisik. Dari ciri fisik kita bisa melihat warna kulit dan rambut. Kemudian yang kedua bahasa. Yang ketiga adat istiadat. Yang keempat kesenian daerah. Yang kelima kekerabatan. Dan yang terakhir keenam batasan fisik lingkungan. Berikut ada nama-nama suku dan asal daerahnya atau asal provinsinya. Provinsi Sumatera, nama sukunya ada Lampung, Palembang, Batak, Minangkabau, dan Gayo. Kemudian Sulawesi, nama sukunya Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Kemudian Provinsi Bali, nama sukunya Bali. Provinsi Kalimantan, nama sukunya Banjar, Berau, Dayak, Kutai. Kemudian Provinsi Papua, nama sukunya ada suku Dani, suku Asmat. Yang ketiga Provinsi Jawa, nama sukunya Betawi, Baduy, Sunda, Jawa, Madura. Kemudian Provinsi Maluku, nama sukunya Ambon, Aru. Yang terakhir Provinsi Nusa Tenggara, nama sukunya Sasak, Bima, Flores, dan Rote. Tentunya masih banyak lagi ya suku-suku yang lain. Anak-anak, tidak semua suku berada pada tempat asalnya. Pasti sudah banyak orang dengan suku tertentu merantau ke daerah lain. Nah, anak-anak, di Indonesia itu memiliki ribuan suku. Kita bisa menyikapi perbedaan suku tersebut. Nah, caranya seperti apa? Caranya yang pertama, berlaku ramah dengan orang yang berbeda suku dengan kita. Yang kedua, berlaku hormat pada setiap orang yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak melebih-lebihkan suku sendiri. Yang keempat, saling bercerita tentang suku masing-masing agar lebih paham mengenai satu sama lain. Yang kelima, jangan langsung menyalahkan perbedaan bahasa apabila terdapat kata yang berbeda antara bahasa daerah kita dengan daerah lain. Nah, sekarang kita akan membahas tarian di Indonesia. Pada umumnya, jenis-jenis tarian di Indonesia ditentukan berdasarkan pada perbedaan latar belakang budaya masyarakat dari mana tarian tersebut lahir dan berkembang. Berikut ada beberapa contoh tarian di Indonesia. Yang pertama ada tari saman dari Sumatera Barat, Aceh.
Yang kedua ada tari hudok dari Kalimantan Timur. Yang ketiga ada tari jaipong dari Jawa Barat, Karawang. Selanjutnya ada tari kecak dari Bali. Kemudian ada tari reog dari Jawa Timur, Ponorogo. Tari-tari tersebut hanya sebagian dari banyaknya tari tradisional di Indonesia. Tari-tari tersebut membuat Indonesia kaya akan seni budaya. Kita tidak boleh menganggap rendah tari dari daerah lain. Setiap tari memiliki keunikan dan arti tersendiri bagi masyarakatnya. Sebagai bentuk toleransi atau persatuan, kita dapat mempelajari tari tradisional dari daerah lain. Nah, anak-anak, Indonesia berbentuk pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Setiap pulau memiliki ciri khas tanah dan iklim tersendiri. Hal itu turut mempengaruhi tanaman yang tumbuh di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, setiap wilayah di Indonesia memiliki tanaman khas yang berbeda-beda. Ini adalah tanaman yang cocok ditanam di daerah Papua. Contohnya, sagu, matoa, dan buah merah. Nah, di Kepulauan Maluku cocok ditumbuhi tanaman rempah-rempah seperti kayu manis, pala, dan cengkeh. Sedangkan tanaman yang cocok ditanam di tanah Kalimantan seperti keledang, buah kapur, dan buah ihau. Keberagaman hasil bumi di Indonesia mempengaruhi adanya beragam makanan khas tiap daerah di Indonesia. Keberagaman Indonesia tersebut merupakan anugerah Tuhan. Keberagaman tersebut akan jadi pemecah belah, tetapi harus menjadi kekayaan bangsa dan alat pemersatu bangsa. Kita harus berteman dan wajib menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. Menolong artinya membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, berikut ada manfaat tolong-menolong. Yang pertama, mempercepat selesainya pekerjaan. Kedua, memperalat tari persaudaraan. Ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Keempat, saling bertukar pikiran dan saling memahami. Kelima, saling membantu sehingga biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Keenam, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Ketujuh, menumbuhkan kerukunan antar sesama. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami ya oleh anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.